Dilansir dari seruannews.com, Jakarta, Senin 23 November 2023. Masyarakat sipil atas nama Amunisi Peduli Demokrasi melaporkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pelaporan ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 atau putusan MK 90 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Amunisi Peduli Demokrasi menilai KPU mendukung putusan MK yang tidak mencerminkan nilai demokrasi melalui penerbitan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023. Kami dari Amunisi Peduli Demokrasi, saya sebagai ketua, dan di sebelah kiri saya adalah Ki Agus Tezi Jayansa, dan di sini juru bicara saya Kurnia Saleh, dan tim hukum juga itu ada M. Hidayat Arifin. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan tentunya berita ini tidak kalah menarik karena bertepatan dengan agenda penetapan paslon Pilpres 2024. Ecum et bonum extat legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Teman-teman media, insan pers yang kami hormati, juga masyarakat civil society yang hadir. Berdirinya kami di sini tentu sebagai bentuk respon, tentu sebagai bentuk frustasi kami atas segala macam tindak tanduk dari rentetan peristiwa putusan MK 90 kemarin. Kami tim advokasi Amunisi Peduli Demokrasi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa Jumat lalu kami telah melakukan permohonan uji materi di Mahkamah Agung dengan objek uji materi PKPU 23 tahun 2023. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dan kami sebarkan kepada teman-teman media, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di awal ini, bahwa pertama, kita merasa frustasi, kita merasa sangat-sangat kecewa atas segala macam pertunjukan orkestrasi tidak bermoral dari segala macam bentuk lembaga-lembaga negara yang kita duga dan sangat diduga kuat terlibat dalam legalisasi dinasti politik, terlibat di dalam legitimasi monarki. Padahal sebagaimana yang disampaikan ketua kami tadi, kita ini adalah negara demokrasi. Maka tak jarang di 2022 indeks demokrasi kita sebelum adanya isu Gibran ini berada pada kategori cacat, teman-teman. Apalagi indeks kita di tahun 2023, 2024, jangan-jangan bukan lagi indeks demokrasi cacat, tapi kita masuk dalam kategori indeks negara demokrasi yang mati. Nah, untuk itulah kemudian, hal-hal seperti ini yang kemudian mendorong kami, seakan-akan putusan MK ini sudah final, betul secara konstitusional. Tetapi kenapa kemudian mendorong kami untuk ke Mahkamah Agung? Kami melihat masih ada asa untuk penyelamatan demokrasi. Asa itu dari segi kita dapat membatalkan putusan MK melalui pembatalan ius operatumnya, yakni PKPU 23 tahun 2023. Khususnya pada pasal 13 ayat 1 huruf Q. Tiba-tiba awalnya usia menjadi syarat mutlak, kemudian ada alternatif lain, kalau belum sampai 40 tahun boleh menjadi atau mencalonkan diri sebagai capres sepanjang memang menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, teman-teman media yang kami hormati, judicial review kami di Jumat yang lalu sebetulnya tidak dalam konteks kita melakukan koreksi terhadap kebijakan publik, tidak dalam konteks kita melakukan koreksi atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini PKPU 23 tahun 2003. Tapi jauh daripada itu, sikap kita melakukan judicial review ke Mahkamah Agung pada esensinya adalah untuk menguji Mahkamah Agung apakah terlibat juga di dalam pembusukan demokrasi. Kita berharap pada MK, teman-teman, untuk bersikap netral, independen. Kita berharap MK untuk memutuskan dan menjadi the guardian of constitution. Tapi nyatanya tidak. Kita juga berharap pada MK. Sebetulnya esensi daripada MK sebagaimana hasil rapat kami itu tidak diletakkan untuk menghukum etik Anwar Usman dan kawan-kawannya, tapi jauh daripada itu secara prinsipil. Eksistensi daripada MK itu bagi kami adalah untuk mendorong kesadaran moral Anwar Usman dan kawan-kawan
menyatakan dan mengakui kesalahannya, bahkan mundur secara terhormat? Ternyata tidak juga. Kita berharap kepada DPR RI yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu wajib KPU untuk berkonsultasi dan seterusnya. Tetapi pada faktanya DPR RI justru memberikan konsultasi, memberikan rekomendasi, terbitkan PKPU. Dan terakhir kita berharap pada KPU RI, teman-teman. Ternyata akhirnya apa? Dalam hitungan detik 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU 23 tahun 2023. Sehingga tidak berlebihan kalau kita sebut sekarang istilah Bang Rocky Gerung, kita sedang berada pada masa pembusukan demokrasi. Nah, maka dari itu kami mendatangi Bawaslu, juga turut mendatangi MK dalam upaya menjaga jangan sampai demokrasi ini keterlaluan busuknya. Sekaligus untuk menguji pertama Mahkamah Agung itu sendiri apakah benar-benar agung atau jangan-jangan terlibat dalam upaya pembusukan demokrasi. Itu yang pertama. Kedua, kita datangi Bawaslu untuk melihat rasa-rasanya Bawaslu ini tidak berada pada posisinya yang responsif, posisinya untuk mendeteksi ada potensi kecurangan dan seterusnya. Rupanya tidak juga. Maka dari itu kita datangi Bawaslu untuk membuat berbagai macam laporan, aduan dan aspirasi kami. Pada intinya kami meminta Bawaslu untuk turut serta melakukan double check dalam proses perumusan, penetapan, dalam proses pembentukan PKPU 23 tahun 2023. Teman-teman insan media yang kami hormati, oleh sebab itulah ringkas saja dari kami yang ingin menjadi titik terang kami. Begitu banyak pendapat para ahli hukum tata negara di luar sana. Para profesor dibuat terkapar hari ini. Kami, dosen, kami advokat, selaku penegak hukum, insan yang mengajarkan ilmu hukum, rasa-rasanya tidak ada gunanya kita belajar hukum. Kenapa begitu? Kami tekankan sekali lagi pada teman-teman, rasa-rasanya tidak ada gunanya belajar hukum ketika kita dilihatkan pada fenomena, dilihatkan pada peristiwa yang kami sebut di awal tadi, berkaitan dengan adanya rentetan skandal daripada putusan MK. Nah, oleh sebab itu ringkas dari kami teman-teman, sebagaimana yang kami sampaikan, kami menerangkan bahwa putusan MK tidak final. Ius operatum putusan MK masih bisa kita uji, dan asa itu ada di Mahkamah Agung. Bawaslu juga menjadi asa dalam penghidupan demokrasi itu. Maka dari itu, poin tuntutan kami yang pertama adalah kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk bersikap independen dan merdeka dari segala macam bentuk intervensi dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian PKPU 23 tahun 2023 guna menjaga marwah demokrasi dan sebagai pembuktian lembaga Mahkamah Agung benar-benar agung. Kedua, kami meminta kepada KPU RI untuk menunda penetapan pasangan capres dan cawapres yang kita tahu siang ini akan ditetapkan sampai dengan putusnya uji materi PKPU 23 2023 sebagai bentuk sikap fair dari lembaga KPU itu, sebagai bentuk sikap imparsial daripada KPU, sebagai bentuk impersonal dari lembaga KPU, dan dalam rangka menjalankan pesta demokrasi 2024 yang sangat-sangat sehat. Tuntutan kami yang ketiga, di gedung Bawaslu RI ini kami sampaikan untuk meminta Bawaslu untuk juga bersikap responsif dalam menindaklanjuti terhadap segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam tahapan pembentukan regulasi oleh KPU RI, khususnya dalam pembentukan PKPU 23 tahun 2023 yang bagi kami mengandung cacat hukum serius. Dan terakhir, kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal secara aktif penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk mengawasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang kerap kali melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, namun lepas dari jerat hukum. Jakarta, 13 November 2023, Ketua Tim Advokasi yang Peduli Demokrasi, Kurnia Saleh SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.